Mas Haji, Mas Haji udah berapa lama diperlakukan kasar sama ayah tiri? Dari semenjak usia 7 tahun mau SMP sampai SMP lah. Sampai ke SMP itu Mas Haji udah pernah nanya belum sih, kenapa kok ayah melakukan ini ke saya? Sebabnya apa? Ya, saya dikatakan saya anak pembawa sial. Saya dibilang ya istilahnya ya kayak bajingan gitu, bahasa kasarnya gitu. Iya. Seperti itu. Sampai istilahnya pembawa malapetaka gitu. Ya, dari mana dia bisa ngambil kesimpulan bahwa sial? Ada nggak pemicunya apa gitu? Pemicunya ya sebenarnya dia memang benci aja sama saya. Dia Benci aja. benci. Kalau saya lihat memang dia benci terhadap saya. Oke, Pak Ustadz, dia memutuskan untuk menikahi seorang janda yang membawa anak. Lalu kemudian dia hanya, mohon maaf, menikahi istrinya saja, tapi tidak merawat anaknya nih Pak Ustadz. Iya. Ini kan tadi ceritanya beliau ini yatim nih. Iya. Loh, perintahnya Allah itu kepada orang yatim harus kita sayangi. Sudahlah, kalau misalnya nggak mau melihat ibunya, bukankah orang yatim dimanapun itu adalah wajib kita sayangin? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim. Saya, kata Rasulullah, dengan orang yang menanggung kehidupan orang yatim, orang yang menyayangi anak yatim, yang mengasuh anak yatim, hakada. Seperti begini nanti di hari kiamat. Maksudnya apa? Dekat. Antara jari ibu, jari tengah ini dekat. Rasul mengatakan nanti hari kiamat seperti ini. Itu artinya apa? Orang yang menyayangi anak yatim bersama Rasulullah dekat nanti di surga. Loh, ini apalagi ibunya sudah dinikahin, anaknya nggak disayangin, dianggap membawa malapetaka. Nggak ada. Nggak ada disyariatkan kita mengatakan anak itu membawa malapetaka, nggak ada. Justru Allah kasih rahmat kalau ketika kita ada anak yatim. Bahkan rumah kalau dihuni anak yatim itu betul penuh dengan keberkahan. Malah ini sebaliknya, wal'iyadzubillah. Maka dari itu pemirsa, kalau ada ayah tiri melakukan demikian, kita harus hentikan. Wahai ayah-ayah, wahai suami-suami yang menikahin janda-janda, jangan perlakukan tidak adil. Jangan hanya mengambil istrinya, mengambil ibunya, tapi tidak peduli dengan anak-anaknya. Ini sebuah kezaliman. Itu Mas Farid. Ya, kenapa dari awal tidak berpikir gitu, mindsetnya diubah, ada anak yatim dia harus rawat ya Pak Ustadz? Betul, anak yatim. Iya. Nggak usah, misalnya nggak usah menikahi ibunya, menyayangi anak yatim, itu sudah pintu untuk masuk surga. Perbaikilah anak, nanti kita akan diperbaiki perlakuan. Mas Haji, tadi Mas Haji bilang katanya memberi nafkah juga kadang-kadang ya? Iya. Betul ya gitu. Betul. Ya? Nah, lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu dari mana ya Ibu? Ibu juga kan sambil bekerja. Bekerja juga? Iya, sambil dagang. Ya, dia sambil usaha untuk membantu kekurangan untuk makan. Kekurangan untuk makan. Oke. Iya, begitu. Atau perlakuan ayah tirinya Mas Haji ke Ibu gimana? Kasar juga kah atau tidak? Ya, dia kasarnya cuman nggak sampai pakai tangan gitu. Nggak sampai ke tangan, cuma kata-kata aja. Iya, kasar begitu. Dan istilahnya kalau saya sering disumpahin jelek, saya sering. Kemudian di suatu saat masak-masak dengan ibu pas malam takbiran itu, ibu ikut takbiran, saya ikut takbiran, tiba-tiba dia marah langsung. Udah dibilang suruh diem, ibu saya kan namanya takbiran kan mungkin berpahala gitu ya. Disuruh diem tetap aja takbiran, akhirnya itu masakan ditendang semua gitu. Ibu lagi masak sayur apa, Bu? Nih, lihat nih sayur kesukaan ayah sama Aji. Wah, kamu tuh harus jadi anak yang soleh ya. Rajin sholawat biar masuk surga. Salatullah, salamullah ala toha rasul. Masak itu kan nggak harus pakai berisik kan? Ini gimana bapak mau istirahat kalau suara kalian tuh au-au? Astagfirullah, Pak. Kita cuma sholawatan, nggak berisik kali. Iya, Pak. Kamu juga sama aja sama ibu kamu. Enggak di depan, enggak di belakang, berisik terus. Bapak ini capek pulang kerja, pengen istirahat. Bukan cuma dengar suara kalian heboh ini. Kalau nggak dengan ibu, kalau nggak dengan adik yang
Apa kalian ini? Ini masalah mana apa? Kamu sama kayak ibu kamu, mau bantah sama ayah? Mau durhaka sama ayah? Hah? Apa? Ya ampun, ayah. Apa ini? Pak Ustadz, ini seorang ayah. Kalau menurut saya sudah sebegitu otoriternya. Dia egonya dia itu gimana caranya? Misalnya mungkin ketika takbiran mungkin bisa dibilang dia terganggu. Iya. Tapi dia menegurnya dengan cara seperti itu nih Pak Ustadz. Ini menurut saya kezaliman juga. Ya. Memang begini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kebaikan, amal soleh itu harus dilakukan dengan baik juga. Ini dari satu aspek nih. Ya. Misalnya begini, takbiran. Kan itu hukumnya sunnah. Kan begitu. Ternyata bapaknya atau suaminya ini orang mungkin belum dapat hidayah dari Allah. Sehingga kalau dengar takbiran rasanya panas, nggak suka, kan begitu. Nah, begini ini seharusnya juga ada cara. Misalnya takbirannya cukup nggak usah pakai suara keras. Ini adalah cara-cara agar nanti tidak menimbulkan kemungkaran berikutnya. Orang yang takbirannya pelan kan juga dihitung oleh Allah. Misalnya ibu-ibu sedang masak, ya nggak usah pakai suara keras. Pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan sambil masak. Sehingga nanti tidak menimbulkan, ini adalah satu aspek. Tetapi karena mungkin karena iman, wah saya harus memuliakan hari Idul Fitri dengan mengagungkan asma Allah. Nah, aspek lain ini kan orang yang imannya masih dipertanyakan nih. Suaminya tahu bahwa ini kalimat thayyibah. Ini adalah kalimat yang mulia. Tahmid, takbir, tahlil. Kok nggak senang? Ini aneh juga. Padahal ini adalah istrinya sedang masak untuk dia, untuk anaknya. Ini yang saya bilang orang yang nggak pernah punya kasih sayang. Orang seperti ini biasanya nanti nggak disayangin oleh Allah. Sebagaimana hadis itu, malam yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangin, nanti tidak akan disayangin dia. Dia akan berbalik nih. Ini seorang ayah bagaimana? Seharusnya malam takbiran itu yang lembut, penuh kasih sayang, makan-makan yang enak, menyiapkan baju yang bagus. Tiba-tiba karena takbiran makanan ditendang, ini ditendang, wal iyadzubillah. Rasanya orang-orang begini udah nggak pantas nih orang ini begini nih. Iya. Bagaimana dengan istrinya kok sekasar itu? Nauzubillah min dzalik. Mas Haji sama ibu tetap bertahan meski perlakuan ayah seperti itu. Iya, ibu selalu nasihatin saya supaya untuk tetap bertahan, bertahan. Ya. Sampai saya kadang dalam hati saya itu nyumpahin saya. Mas Haji, saya dengar katanya ayah tiri Mas Haji terkena stroke ya? Iya, Itu iya Mas. kapan? Jadi setelah saya menikah, mungkin pikiran saya, Allah mendengar doa saya waktu saya Ingin dia celaka iya, gitu? dia celaka. Selama masih Akhirnya di saat saya menikah, ayah tiri saya stroke. Sampai sekarang gimana kondisinya saat ini? Ya masih stroke. Saya sudah coba, ya saya sebenarnya masih dendam. Cuman ibu saya selalu menyampaikan bahwasanya jangan dendam. Akhirnya saya bantu untuk berobat. Sampai Ya habis Allah. puluhan juta saya juga membantunya. Ya Allah, walaupun rasa penuh dendam nih Pak Ustadz, tapi dia tetap berbakti sama ibunya. Menuruti apa kata ibunya. Ini contoh yang baik. Ya. Dan Ini anak yang bakti, yang mulia nih Mas Haji ini. Awalnya pengen udah orang tuanya mati aja lah. Sempat Kata dia, senang ketika ayahnya kena stroke ya Ustadz ya. Tadi dia bilang. sudahlah, kita meyakini jangan karena doa kita kemudian orang celaka, jangan. Mendoakan celaka itu tidak bagus. Nanti akan kembali ke kita. Sudah mungkin bisa jadi Allah lah yang memberi hukuman. Karena ulah dia. Tadi kalau kita lihat hadis di awal, malam yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangin, tidak disayangin. Bisa jadi ini udah benar. Membenarkan sabda Rasulullah SAW karena tidak pernah menyayangin anaknya. Sekarang beliau tidak disayangin dengan stroke, dengan susah dan usah. Tapi itu pun coba anaknya masih berbuat baik. Padahal dia anak tiri yang dulu disakitin. Karena apa? Beliau berbakti sama ibunya. Luar biasa. Sangat beruntung
apabila anak punya anak seperti ini nih, yang dulu disakitin masih menyayangin orang tuanya. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan rohima anfu rajulin, celaka anak itu kalau dia menemukan orang tuanya masih hidup, dia tidak bisa masuk surga. Lah ini masih yakin nih, orang tuanya udah masih hidup walaupun sakit, dia masih menyayangin, memberikan, mengobatin, mencarikan uang untuk berobat, insya Allah tidak celaka. Mas Haji ini walaupun dendam, marah karena disakitin. Ini contoh yang baik pemirsa. Sayangilah orang tua kita apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun yang dulu mereka perlakukan kepada kita, karena itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Haji, setelah kena stroke tapi katanya tetap temperamen itu nggak berubah ya, masih tetap marah-marah. Betul ya? itu. Nah, kondisi fisiknya gimana? Dia terbaring atau dia bisa duduk atau sudah sebenarnya dia pelan-pelan? Terbaring. Cuman bisa gerak tuh ya lemas gitu. Tapi dia bisa bicara? Bisa. Nah itu pun dia masih sama ibu saya masih ibarat kata nyuruh minta makan itu kan mulutnya itu stroke-nya masih bisa ngomong. Cuman kalau minta makan gitu kadang telat gitu. Ya masih disempar aja pakai tangan gitu.